Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gepri Ernise dari kelas PKO 2A NIM 200511286. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kuliner khas Melayu Riau. 1. Asam pedas ikan baung Melayu. Belahan dengan bahan dasar ikan ini cukup populer di Pekanbaru. Bagi Anda yang belum mengetahuinya, asam pedas ikan baung ini merupakan makanan yang lahir karena adanya pengaruh yang sebelumnya dibawa oleh orang Melayu yang ada di Sumatera. Menu dengan bahan dasar ikan laut bisa menjadi salah satu alternatif bagi kamu yang mungkin sudah pernah mencicipi gulai ikan patin. Ikan baung ini hadir dengan tekstur daging yang lembut serta tidak memiliki duri dan warna putih terang jika dibandingkan dengan jenis ikan patin. Ikan baung ini lebih cocok jika dijadikan sebagai gulai. 2. Gulai ikan patin. Masih dengan jenis makanan dari ikan, gulai ikan patin menjadi salah satu menu makan yang cukup fenomenal yang ada di Pekanbaru. Bagaimana tidak menjadi fenomenal? Rasa ikan yang dihasilkan dengan nikmat serta bisa menggoyah lidah siapa saja yang menikmatinya. Anda bisa menemukan gulai ikan patin ini dengan mudah manakala sedang jalan-jalan ke Pekanbaru. Gulai ikan patin ini memiliki kuah berwarna kuning pekat yang akan direndam dalam potongan ikan patin berukuran besar. Masyarakat Pekanbaru kerap menyantapnya secara langsung, namun juga ada yang mengonsumsi dengan nasi hangat dan beberapa lauk pelengkap seperti pucuk daun ubi rebus. 3. Nasi lemak khas Melayu. Makanan khas Riau satu ini bisa ditemukan di beberapa tempat seperti Malaysia, Singapura, bahkan hingga Brunei Darussalam. Nasi lemak ini kerap disantap sebagai menu sarapan oleh orang Melayu. Nasi lemak merupakan kuliner dari nasi yang dimasak dengan menggunakan santan, kelapa serta daun pandan guna memberikan rasa yang gurih serta aroma yang sedap. Nasi lemak ini biasanya disajikan dengan beberapa lauk pauk seperti ikan teri goreng, telur, sambal, cabai hingga irisan mentimun. Selain itu, nasi lemak juga kerap disajikan dengan beberapa lauk pendamping seperti tahu, tempe hingga kacang tanah, bahkan ada juga yang disajikan bersama dengan cumi. 4. Miso. Miso ini juga menjadi salah satu ikon kuliner khas Pekanbaru yang bisa ditemukan dengan mudah di beberapa tempat. Kuliner ini merupakan makanan berkuah yang memiliki banyak isi seperti mie kuning, mie putih, suiran ayam, kulit ayam, renyah hingga beberapa potongan ayam. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp15.000 untuk setiap porsinya. 5. Sup Tanjung khas Melayu. Cuaca dingin kota Pekanbaru membuat kota ingin mengonsumsi makanan yang hangat-hangat. Jika Anda sedang berkunjung ke Pekanbaru dan butuh makanan yang hangat, maka bisa mengonsumsi sup tunjang. Bahkan hanya membuat tubuh hangat, namun menyantap semangkuk sup tunjang serta nasi hangat dapat mengisi perut yang sedang lapar. Sup tunjang ini merupakan sup yang dibuat dengan menggunakan tulang kaki sapi yang sudah dibalut dengan daging. Tulang sapi tersebut kemudian direndam pada kuah bening warna kuning dengan beberapa bahan pelengkap seperti irisan wortel, tomat, dan bawang. 6. Sate dan sop rusa. Nah, jika Anda pengen menikmati kuliner yang tidak biasa di Pekanbaru, maka makanan dengan bahan dasar daging rusa ini bisa menjadi pilihan. Nah, dan akan merasakan sensasi makan yang berbeda. Manakala menikmati sate rusa ini, daging rusa tersebut diolah dan kemudian dijadikan sebuah sup. Tekstur yang lengit dan cita rasa manis dari bumbunya akan memberikan pengalaman baru bagi kamu yang pertama kali mencicipinya. Untuk lebih lengkap, maka kamu bisa memesan sup daging rusa serta menambah keistimewaan dengan menyantap daging rusa yang dibakar kemudian direbus. 7. Roti jala. Roti jala merupakan sajian khas Melayu yang banyak dipengaruhi oleh suku Melayu sendiri. Roti jala ini biasanya disajikan sebagai hidangan dalam beberapa acara pesta seperti pesta pernikahan misalnya. Roti jala merupakan makanan yang terbuat dari bahan dasar berupa tepung terigu. Tepung terigu yang sudah matang kemudian disajikan bersama dengan tumpahan saus durian bagi mereka yang suka dengan makanan manis.
bukan hanya dihidangkan bersama dengan saus. Roti jala ini juga dapat dikonsumsi berbagai dengan kari daging ayam, kambing atau sapi. Bagi Anda yang belum familiar dengan jenis makanan satu ini, maka bisa dikira-kira kalau roti jala ini berbentuk segitiga yang dihasilkan dari cetakan. Adapun mengenai warnanya, kebanyakan roti jala berwarna putih original, namun ada juga yang diberikan pewarna makanan, misalnya pandang, sehingga akan menghasilkan warna hijau. 8. Ikan asap silais. Kalau di Jakarta, mungkin banyak para ibu yang menjadikan ikan ini sebagai ikan asin karena bentuknya yang pipi dan bertekstur renyah setelah digoreng. Tapi di Pekanbaru, ikan selain diolah dengan cara diasap atau dijadikan pindang maupun gulai. Ikan silais sendiri telah lama menjadikan ikan Provinsi Riau, sehingga tak heran jika ikan banyak ditemukan di kota-kota yang berada di Provinsi Riau, termasuk Pekanbaru pastinya. Untuk siap disantap serta nikmat, maka ikan silais ini sebaiknya diasap selama kurang lebih 8 jam. Manakala setelah diasap, maka ikan silais kemudian digoreng, digulai dan akhirnya dipindang. 9. Asidar. Berbicara sejarahnya, makanan yang bisa ditemukan dengan mudah di beberapa kawasan Riau ini terinspirasi dengan kudapan dari Arab yang akhirnya disesuaikan dengan lidah orang Melayu. Namun sekarang asida mulai sulit ditemukan karena pengenalannya yang minim dari generasi tua kepada generasi muda. Jika Anda penasaran, Asia ini merupakan makanan dengan tekstur lembut dan cita rasa kue manis yang disebabkan perpaduan antara cengkeh serta kayu manis sebagai bahan alaminya. 10. Es air mata pengantin. Jika sebelumnya kita membahas mengenai makanan, kini beralih ke minuman. Es air mata pengantin ini merupakan minuman dari Pekanbaru yang sebelumnya ditemukan pada acara kebahagiaan seperti pernikahan misalnya. Minuman yang memiliki penampilan cantik ini memiliki rasa segar serta enak sehingga siapa saja sangat sulit untuk menolaknya. Es air mata pengantin pada umumnya tersaji dalam gelas yang dilengkapi dengan biji selasi, belawa, es batu, sirup, dan sirup. Minuman menyegarkan ini paling enak diminum ketika cuaca sedang terik. Adapun jenis-jenis kuliner Melayu lainnya. 1. Bolu Kumojo. Sekilas bolu ini tidak ada bedanya dengan bolu kukus yang dijual di kota lain. Hanya saja bolu ini menjadi semakin populer ketika pemilik resep asli bolu Kumojo ini membuka gerai bolu Kumojo di tahun 2000. Bolu Kumojo sendiri dianggap cukup khas karena cita rasa pandan yang cukup kental dan kelembutan bolu yang akan langsung terasa lumer di lidah. 2. Kue asida. Kue asida dianggap sebagai salah satu kue yang menonjolkan cita rasa masakan Melayu. Kue ini dibuat dari perpaduan cengkeh, kayu manis, dan daun pandan. Setelah dikukus sekitar 20 menit, hasil jadi kue akan terasa lembut dan manis di mulut. Kue asida umumnya disajikan sebagai makanan pembuka dan salah satu keunikan penyajian adalah disajikan bersama dengan bawang goreng. 3. Kue bangkit. Jika Anda mendengar nama kue ini, mungkin yang terlintas di benak Anda adalah nama kue yang diidentikan dengan nama pembuatannya. Pada kenyataannya, kue ini disebut sebagai kue bangkit karena setelah dikeluarkan dari oven, kue ini akan memiliki ukuran 2 kali lipat lebih besar dari adonan awalnya. 4. Cencalo. Cencalo termasuk makanan khas asal Melayu yang mengandung protein sangat tinggi. Cencalo terbuat dari bahan dasar udang berukuran kecil yang difermentasi proses pembuatannya. Cencalo sendiri memakan waktu yang cukup lama. Pertama-tama, udang akan langsung dibersihkan, cengkang dan diaduk dengan garam kasar. Campuran udang dan garam ini dimasukkan dalam wadah tembikar yang ditutup kain kasa tebal selama 20-30 hari. Setelah selesai difermentasi, cencalo siap dihidangkan bersama nasi hangat dan dicampur ke dalam sambal bawang ataupun sambal mata. 5. Es laksamana mengamuk. Es laksamana mengamuk dilihami dari cerita rakyat zaman dahulu.
yang berkembang dalam adat istiadat masyarakat Melayu. Bahan utama dari es ini adalah buah kuni yang awalnya tidak terlalu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun ketika ada seorang laksamana yang mengamuk dan menebas semua buah kuni yang ada di perpohonan menggunakan pedang, masyarakat sekitar mencoba memanfaatkan buah kuni tersebut menjadi hidangan yang layak untuk dimakan. Sampai saat ini, buah kuni disajikan bersama dengan air santan dan gula merah atau hidangan buka puasa. 6. Mis sagu. Mis sagu tergolong makanan khas Melayu yang membedakan olahan mie sagu ini dengan daerah lain adalah tambahan komponen ikan teri, daun kuncai, dan toge di dalamnya. Mie sagu ini termasuk oleh-oleh yang sering dibawa wisatawan pulang ke tempat tinggal asal karena cita rasa gurih manis yang diberikan. Dari segi kesehatan, mie sagu ini diklaim sangat cocok untuk pengobatan dan memenuhi nutrisi pasien penderita diabetes. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan.